kita murni ada dalam hari ini karena rahim petani itu melalui kawan-kawan sekalian. Di mana kemudian adanya aturan-aturan pemerintah, di mana kemudian kurangnya kemudian pupuk khususnya kawan-kawan sekalian. Apa fungsi dari pemerintah hari ini? Apakah pemerintah ini menyetorkan masyarakat? Saya kira kondisi realita yang terjadi hari ini bukan itu kawan-kawan sekalian. Banyak kemudian tangisan-tangisan rahim yang di masyarakat terkhusus di sektor pertanian kawan-kawan sekalian. Mana lagi baru-baru ini telah disepakati aturan bahwasanya harga pupuk terkhususnya di sektor subsidi naik kawan-kawan sekalian. Apakah kita hanya diam di situ kawan-kawan sekalian? Saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, hari ini adalah gerakan yang benar, gerakan yang nyata kawan-kawan sekalian. Hanya ada dua kata hari ini kawan-kawan sekalian, bakar dan lawan. Bakar semangat kawan-kawan dan lawan keteguhan kawan-kawan. Hidup petani, hidup masyarakat, hidup pengusaha, hidup masyarakat. Yang disampaikan kepada semua oknum yang hadir pada siang hari ini, ketika ada yang kemudian melenceng dari konsolidasi, mereka bukan bagian dari kami. Silakan ditangkap yang duluan dari konsolidasi kami. Jadi kalau gerakan kami adalah gerakan yang benar, di mana gerakan kami ingin menyampaikan aspirasi. Banyak kemudian tampungan-tampungan masalah di kalangan masyarakat terkhusus di sektor pertanian. Mulai dari kurangnya subsidi kawan-kawan sekalian. Mana lagi ada aturan-aturan yang tidak pro dengan masyarakat. Itu yang menjadi kesepakatan kita kemarin kawan-kawan sekalian. Tetap jaga barisan karena gerakan kita adalah gerakan yang benar kawan-kawan sekalian. Tetap sesuai dengan apa konsultasi kawan-kawan sekalian, di mana hari ini kita menggugat adanya aturan-aturan yang tidak pro dengan masyarakat di sektor pertanian. Di mana aturannya kemudian dibuat tahun 2020 itu saya kira tidak pro dengan masyarakat kawan-kawan sekalian. Itu yang kemudian kita ingin tutup sebagai pemerintah terkhususnya yang menjadi perwakilan kami, menjadi perwakilan masyarakat, menjadi perwakilan petani. Itu kemudian saya kira mampu menjalankan fungsionalnya sebagai pemerintah hari ini. Saya kira ketika tidak mampu menjalankan fungsionalnya, maka mereka tidak pro dengan masyarakat, tidak pro dengan petani hari ini kawan-kawan sekalian. Hidup petani, hidup masyarakat, hidup pemuda, hidup mahasiswa. Ya baik kawan-kawan sekalian, saya selaku koordinator lapangan lagi-lagi menyampaikan jangan ada yang melenceng dari konsolidasi kawan-kawan sekalian. Karena aksi kita adalah aksi yang benar kawan-kawan sekalian. Aksi kita adalah aksi petani menggugat adanya kemudian aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kawan-kawan sekalian yang tidak pro dengan masyarakat, yang tidak pro dengan petani. Jadi untuk menjaga gerakan saya berikan kepada Kodim. Ya itulah tadi orasi daripada Kolak untuk bagaimana petani hari ini harus berperan penting untuk bagaimana mensejahterakan petani teman-teman. Sepakat? Sepakat? Ya, perlu kita sampaikan kepada aparatur negara bahwasanya aksi ini adalah aksi organisasi, aksi ini adalah aksi yang damai. Tapi ketika ada oknum yang berani mencederai aksi kita, maka saya yakinkan bahwasanya hal jangan untuk kita minum teman-teman. Sepakat? Sepakat? Sepakat teman-teman. Jadi apa yang kalian disampaikan daripada jenderal bahwasanya petani pemerintah pada hari ini harus berperan penting untuk bagaimana menstabilkan kesejahteraan petani pada hari ini, bukan malah menekan petani pada hari ini teman-teman. Permentan nomor 49 tahun 2020 itu bukanlah serius teman-teman, tapi itu adalah tekanan bagi petani pada hari ini teman-teman. Itu bukanlah serius teman-teman. Nah, di mana lagi distributor pada hari ini yang harus berperan penting untuk bagaimana menstabilkan pupuk? Iya, kenapa ada kelangkaan pupuk? Nah, sementara di tengah-tengah kelangkaan pupuk adalah permentan nomor 49 yang kemudian dimunculkan teman-teman. Bukankah itu ada kong-kali di dalamnya? Dan itu perlu dipertanyakan teman-teman. Perlu kita pertanyakan pada hari ini teman-teman. Apakah itu ada kong-kali di dalamnya? Tentu ada rasa kecurigaan di dalamnya teman-teman. Bahwasanya kenapa di tengah kelangkaan pupuk harus dinaikkan permentan nomor
nomor 49 tahun 2020 teman-teman. Tak apa maksud dari pemerintah hari ini teman-teman, menstabilkan perekonomian negara. Tidak mempertimbangkan bagaimana kesejahteraan petani pada hari ini. Harus saja menekan petani untuk bagaimana kesejahteraan perekonomian negara kita hari ini. Tidak teman-teman, tidak boleh begitu teman-teman. Sepakat, sepakat, sepakat. Tentu sepakat teman-teman. Jadi saya panggil Sidang itu untuk bagaimana menyampaikan orasinya. Jadi saya persilakan rekan depan itu bagaimana menyampaikan orasinya. Jadi saya persilakan. Nah baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup petani, hidup pemuda tani, hidup pemuda, hidup mahasiswa. Nah baik kawan-kawan sekalian, sesungguhnya hari ini kita hadir di depan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pindrang itu memberikan protes yang nyata yang dihadapi oleh petani hari ini. Dalam catatan kita, kemarin kami mencoba meriset seluruh persoalan-persoalan pokok yang dihadapi oleh petani. Tentunya kami menganggap bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Pindrang telah gagal mengurusi petani di Kabupaten Pindrang. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena adanya kartu tani yang kemudian tidak disosialisasikan dengan baik, secara serta-merta mereka langsung memperlakukan, sehingga mau tidak mau petani-petani kita yang tidak punya kartu tani harus membeli pupuk seharga Rp130.000 kawan-kawan sekalian. Bukankah itu ingin mencegah petani kawan-kawan sekalian? Selain daripada itu, adanya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2020 yang kemudian mengurangi subsidi pupuk yang kalau tidak salah harganya sekitar 125.000 ketika bagi petani yang kemudian tidak punya kartu tani itu berpotensi akan membeli dengan harga 200.000 kawan-kawan sekalian. Sementara kita juga ketahui bersama bahwa di tengah pandemi COVID-19 seluruh masyarakat kota menggantungkan hidupnya kepada petani untuk mendapatkan pangan, sementara pemerintah dengan sewenang-wenang tidak melakukan apa-apa, justru merugikan petani. Saya juga ingin menambahkan, saking tidak becusnya Dinas Pertanian Kabupaten Pindrang, ada 2 petani di Paleteang itu kemudian dikriminalisasi karena menolak tambang. Artinya apa? Pemerintah Kabupaten Pindrang lebih peduli terhadap penambang daripada petani kawan-kawan sekalian. Setuju tidak? Sehingga kami meminta kepada Bupati Pindrang untuk mencopot Dinas Pertanian. Setuju tidak? Saya juga ingin menambahkan lagi, bukti gagalnya Syahrul Yassin Limpo memimpin Menteri Pertanian, apalagi dia adalah putra Sulawesi Selatan. Namun sayangnya secara nyata mereka tidak meminta hasil-hasil apa yang kemudian menjadi rekomendasi petani, lalu semerta-merta menaikkan harga pupuk. Dan itu bisa kita pastikan akan membunuh para petani kawan-kawan sekalian. Setuju tidak? Maka dari itu, kami adalah anak-anak petani, kami adalah pemuda tani, menolak keras kenaikan harga pupuk bersubsidi. Kemudian kedua, meminta pemerintah Kabupaten Pindrang mendorong secara perlahan natural farming atau pertanian alami, agar petani-petani kita agar lebih mandiri, tidak lagi harus tergantung terhadap pupuk kimia dan pestisida kawan-kawan sekalian. Setuju tidak? Saya kira untuk sementara orasi saya seperti itu. Sekian dari saya. Hidup petani, hidup pemuda tani, hidup aparat,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itulah tadi apa yang kemudian disampaikan dari para teman-teman kita bahwasanya dinas pertanian pada hari ini sudah tidak lagi bersahabat dengan masyarakat, teman-teman. Sepakat teman-teman. Dengan diam-diamnya dia tidak mensosialisasikan kartu tani, teman-teman. Nah, seperti kita ketahui bersama, masalah yang dialami petani pada hari ini adalah adanya kartu tani, teman-teman. Karena terdampak berat, terdampak sekali sama dengan petani yang tidak memiliki kartu tani, teman-teman. Karena dia harus dicekik dengan membeli harga pupuk dengan harga 113.000 atau 130.000, teman-teman. Apakah itu solusi? Tentu tidak, teman-teman. Maka hari ini dinas pertanian harus mensosialisasikan, bukanlah tinggal diam untuk tidur-tidur di ruangan yang indah ini, yang penuh dengan berkah, tanpa memikirkan masyarakatnya, teman-teman. Apakah itu solusi? Tentu tidak, teman-teman. Nah, seperti kita ketahui lagi, di tengah-tengah pandemi ini, petani harus bertaruh nyawa untuk bagaimana menghidupi orang-orang yang di kota, untuk bagaimana menstabilkan pangan, untuk bagaimana kebutuhan masyarakat, terkhususnya di kota, teman-teman. Itu perlu dinas pertanian garis bawahi bahwasanya petani hari ini bukanlah petani tok saja, tapi dia berperan penting untuk bagaimana mensejahterakan petani. Nah, oleh sebab itu dinas pertanian harus sudah bertimbang balik kepada petani. Bagaimana dinas pertanian harus berperan penting untuk bagaimana mensejahterakan petani. Tidak hanya tinggal diam dan tidur duduk untuk di dunia ini, teman-teman. Tentu tidak, teman-teman. Sepakat, teman-teman. Sepakat, teman-teman. Tidak banget, teman-teman. Ya, dapatkan barisan, teman-teman. Kemudian kita beralih kepada titik aksi selanjutnya, teman-teman. Nah, perlu dinas pertanian ketahui bersama bahwasanya dinas pertanian pada hari ini tidak lagi bersahabat dengan masyarakat, teman-teman. Karena ada beberapa poin yang seharusnya dinas pertanian berperan penting di dalamnya. Toh, mana dia? Mana? Pernahkah dia muncul di kalangan masyarakat? Tentu tidak ada, teman-teman. Mana dia? Mana, teman-teman? Mana, teman-teman? Jangan kita garis bawahi, teman-teman, bahwasanya aksi kita ini aksi damai. Tapi ketika ada oknum yang berani mencegah aksi kita, maka halang dengan yang begini, teman-teman. Tetap semangat, teman-teman. Tetap semangat. Bahwasanya aksi kita ini aksi damai. Oke, selanjutnya aksi akan bergerak menuju ke hanya dua kata, teman-teman, hari ini, yaitu lawan dan bakar, teman-teman. Lawan semangat, teman-teman, dan bakar, teman-teman. Komandan! ya, kami laporkan bahwa selanjutnya pergerakan aksi demonstrasi ini rencananya akan menuju ke kantor Bupati Pindrang. Oke, selanjutnya saya akan laporkan langsung juga dari kantor Bupati Pindrang. Oke, see you again. Nantikan laporan saya selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.